proyek audit PT Surya Hotel Mandiri, saya mendapat keluhan dari klien karena progres audit tidak jelas dan permintaan dokumen sering berulang. Nah, saya juga mendapat beberapa laporan bahwa tim audit sedang dalam kondisi bingung karena ada arahan yang tidak satu suara. Nah, hari ini kita akan membahas persoalan ini dengan terbuka dan jujur. Menurut saya masalahnya ini karena tim terlalu dipaksa untuk memakai Chan Audit Pro saat pekerjaan itu lagi padat-padatnya ya Bu. Padahal audit itu bukan hanya memasukkan data ke sistem saja, tetapi butuh ketelitian juga. Saya sih paham ya Bu untuk kekhawatiran tersebut, tapi sistem ini itu dibuat bukan untuk mengganti pengalaman auditor. Jadi sistem ini itu membantu agar kertas kerja kita itu rapi, progres kita itu terlihat, dan klien itu bisa mendapat informasi yang lebih jelas begitu. Masalahnya pergantian sistemnya ini terlalu cepat. Nah, timnya itu masih belum siap. Kalau misalnya kualitas auditnya turun, nama KAP kita itu dipertaruhkan. Semisalnya kalau kita terus menggunakan cara yang lama, KAP itu juga akan tertinggal Bu. Karena klien sekarang itu meminta proses itu akan alangkah lebih baiknya cepat dan transparan. Nah, baik Bu Kelly, coba Anda jelaskan yang sebenarnya terjadi di lapangan itu gimana gitu. Baik, terima kasih ya Bu Siti. Saya ingin menyampaikan bahwa tim lapangan saat ini tuh benar-benar dalam kondisi kebingungan. Nah, dalam 1 minggu ini saya bisa menerima instruksi yang berbeda dari Bu Lili dan Bu Naya. Nah, tim kita akhirnya itu mengerjakan 2 format sekaligus gitu. Nah, padahal beban audit itu sedang paling padat gitu. Nah, junior auditor juga bertanya kepada saya hampir setiap jam karena mereka tidak tahu standar mana yang harus diikuti. Jadi saya itu berusaha menjawab sebaik mungkin, tetapi saya sendiri juga tidak tahu mana keputusan yang bagus gitu. Nah, masalah ini tuh bukanlah sistem atau cara lama. Ini adalah masalah tidak adanya satu arahan yang disepakati. Seperti itu. Saya rasa kita semua perlu mendengar apa yang baru saja Bu Kelly sampaikan. Akar masalahnya itu adalah komunikasi yang belum jelas. Nah, SOP belum tertulis, terus ada masa transisi belum disepakati juga. Dan orang yang paling merasakan akibatnya adalah Bu Kelly dan seluruh tim lapangan. Gitu. Saya minta format manual karena saya masih belum yakin sistemnya ini bisa nggak menjaga standar review audit kita. Tetapi saya tidak bermaksud membuat tim bingung juga. Sedangkan saya itu meminta sistem digunakan karena tanpa komitmen penuh. Jadi manfaatnya itu tidak akan terlihat. Tapi saya mengakui sih kalau sosialisasi dan pelatihannya itu juga belum cukup. Tapi yang tim kita butuhkan itu hanyalah satu arahan yang jelas gitu, dan tertulis. Nah, kami juga siap mengikuti keputusan apapun yang disepakati bersama. Nah, sekarang saya minta masing-masing menyampaikan kepentingan utama. Bu Lili, apa yang paling Ibu jaga? Kalau saya itu ingin kualitas auditnya itu tetap aman Bu. Jadi bukti auditnya itu harus lengkap, proses reviewnya tidak dangkal, dan standar profesionalnya itu tetap terpenuhi. Baik, kalau dari Bu Naya, apa kepentingan utama dari Ibu? Saya itu ingin sistem kerja KAP itu lebih rapi dan modern. Karena klien itu perlu melihat progres secara jelas dan auditor itu perlu tempat penyimpanan dokumen yang teratur. Gitu Bu. Oke. Kalau dari Bu Kelly, yang paling dibutuhkan tim lapangan itu apa Bu? Kalau tim saya itu membutuhkan satu standar kerja yang tertulis, terus kewenangan yang jelas untuk mengambil keputusan operasional harian, dan tidak ada lagi instruksi yang saling berlawanan seperti ini tadi.
Tiga kepentingan tadi tuh sebenarnya bisa disatukan. Bu Lili menjaga kualitas, Bu Naya menjaga efisiensi dan transparansi. Nah, Bu Kelly memastikan standar tersebut bisa dijalankan di lapangan. Kalau sistemnya tetap memasukkan standar review dan ada masa transisi, saya setuju. Saya setuju juga karena kita mulai dari upload kertas kerja dan laporan progres. Jadi format manual itu hanya menjadi cadangan sementara. Baik, kita sepakati 5 hal. Pertama, kita susun SOP penggunaan Chan Audit Pro. Nah, yang kedua, Bu Lili memastikan standar kualitas audit masuk ke SOP. Ketiga, Bu Naya menyiapkan pelatihan singkat dan praktis. Nah, yang keempat, untuk Bu Kelly resmi ditunjuk sebagai koordinator tim transisi digital audit dengan kewenangan formal untuk menegakkan SOP di lapangan. Nah, yang kelima itu, setiap minggu kita adakan forum evaluasi selama masa transisi. Saya setuju, Bu. Saya juga meminta maaf kepada Ibu Kelly karena instruksi saya selama ini menambah beban untuk Bu Kelly. Saya juga meminta maaf Bu Kelly, saya akan membuka ruang masukan agar sistem kita itu benar-benar membantu pekerjaan tim, bukan memaksa. Baik, terima kasih. Saya juga menerima dengan keputusan ini. Saya dan tim juga akan bekerja semaksimal mungkin untuk memastikan transisi ini berjalan dengan lancar. Nah, baik, mulai hari ini tidak boleh ada instruksi yang saling bertentangan lagi. Nah, semua keputusan itu penting, harus tertulis dan disampaikan melalui satu forum yang resmi yang difasilitasi oleh Bu Kelly. Baik, dari rapat ini kita belajar bahwa konflik itu tidak selalu buruk jika dikelola dengan benar. Perbedaan pandangan juga dapat menjadi solusi ketika komunikasi dibuka dan kepentingan bersama diutamakan. Saya bisa lebih terbuka terhadap perubahan sistem selama perubahannya itu tetap menjaga standar profesional auditnya. Dan saya juga akan lebih memperhatikan kesiapan tim. Jadi saya tidak hanya mengejar penerapan teknologi secepat mungkin. Dan saya juga menyampaikan kondisi tim secara terbuka sejak awal, bukan hanya menunggu sampai masalah ini menumpuk seperti itu. Nah, dengan kerjasama, kepemimpinan yang jelas, terus kewenangan yang tepat, dan komunikasi terbuka, digitalisasi audit dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara kerja KAP Chan bersama-sama. Baik, sekian untuk rapat kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dari tim sekalian. Dari teori tim, kasus ini menunjukkan role ambiguity dan role konflik pada Bu Kelly. Dari teori kekuasaan, keempat tokoh memiliki sumber kekuasaan yang berbeda. Dari teori konflik, gaya Bu Kelly adalah accommodating, yang justru merugikan dirinya sendiri. Pembentukan tim transisi dengan Bu Kelly sebagai koordinator, penyusunan SOP, pelatihan bertahap, forum komunikasi mingguan, dan evaluasi proyek. Kesimpulannya, konflik dalam organisasi tidak selalu buruk. Jika dikelola dengan tepat, konflik dapat menjadi tanda bahwa organisasi perlu memperbaiki komunikasi, kepemimpinan, kewenangan manajer menengah, dan sistem kerja.